Genta Hidayatullah adalah mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi tahun masuk 2019. Genta Hidayatullah adalah pemenang anugerah emas kategori penulis dalam anugerah bahasa dan seni tahun 2020 dan tahun 2021. Berikutnya tim MBS TV mewawancarai Genta Hidayatullah. Genta, sejak kapan Anda menulis dan apa saja bentuk karya tulis Anda yang dipublikasikan selama ini? Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau Genta pribadi menulis dimulai pada awal tahun 2019, tepatnya saat Genta masih di semester 2 kelas 3 SMA. Nah, Genta mengawali menulis dengan menulis novel waktu itu. Jadi dengan menulis novel mengawali karya Genta dalam menulis, hingga seterusnya Genta tetap menulis novel, kemudian juga dibarengi dengan menulis cerpen, puisi, dan karya fiksi lainnya. Oke, itu bagaimana motivasi Anda pertama untuk bisa menulis padahal waktu itu Anda masih di sekolah menengah ya? Bagaimana motivasi Anda waktu itu? Ya, baik Pak. Ketika itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang mana tugasnya itu meresensi sebuah buku novel. Nah, ketika itu Genta melihat biodata penulis. Nah, ketika melihat biodata penulis itu, Genta termotivasi untuk membuat sebuah buku, yang mana tujuannya nggak lain adalah Genta ingin melihat biodata Genta sendiri di dalam buku itu, gitu. Oke. Sekarang Anda terpilih berturut-turut ya 2 tahun pemenang anugerah emas kategori penulis yang dilaksanakan oleh FBS Universitas Negeri Padang dalam anugerah bahasa dan seni. Itu bagaimana Anda bisa mendapatkan 2 kali berturut-turut untuk kategori penulis? Ya, baik Pak. Kalau masalah pemilihannya, sepenuhnya Genta menyerahkan kepada juri untuk memilih siapa pemenangnya, karena sejatinya setiap orang punya kelebihannya masing-masing kan Pak. Nah, kalau Genta sendiri, barangkali hal yang menyebabkan Genta bisa berturut-turut itu adalah konsistennya Genta dalam hal menulis. Genta nggak pernah ngerasa bosan dalam menulis. Mungkin hanya perlu 1-2 hari untuk Genta nggak nulis gitu kan. Jadi menulis itu malah menjadi kebiasaan bagi Genta. Jadi dalam menulis ini memang membutuhkan konsisten gitu Pak. Nah, konsisten ini menjadi latar belakang bahwa kita bisa melakukan apapun hal yang kita sukai ini dengan cara konsisten gitu, terutama untuk kepenulisan ini gitu Pak. Oke. Baik, berikutnya Anda bagaimana kebiasaan Anda menulis ini? Menulis novel terutama ya? Iya. Itu bagaimana Anda bisa memelihara konsistensi menulis seperti itu? Anda juga membuat tugas-tugas mahasiswa misalnya? Ya, baik. Kalau Genta biasanya dari awal itu mulai membagi waktu. Kapan waktu yang bisa Genta gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah? Kapan waktu yang bisa Genta kerjakan untuk meluangkan waktu untuk organisasi, dan kapan Genta mengerjakan tulisan-tulisan Genta. Biasanya Genta mengerjakan tulisan-tulisan Genta itu waktu malam, dan siangnya Genta memfokuskan diri ke organisasi dan kuliah gitu Pak. Oke. Berikutnya ini Anda juga aktif di dalam organisasi kemahasiswaan ya? Itu apa saja? Ya, kalau Genta pribadi aktif di organisasi Forum Kajian Pengembangan Wawasan Islam di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, kemudian juga di Unit Kegiatan Kerohanian Universitas Negeri Padang. Itu bagaimana Anda cara membagi waktu itu, sekali lagi bagaimana cara Anda membagi waktu, aktivitas di organisasi, kuliah, juga menulis? Ya, seperti yang Genta jelaskan sebelumnya, Genta biasanya memfokuskan diri di waktu siang untuk kuliah dan organisasi, dan waktu malamnya Genta lebih ke penulisan. Genta menyelesaikan tulisan dan lain sebagainya tentang tulisan. Jarang Genta menggunakan waktu malam untuk keperluan organisasi dan kuliah gitu. Jadi untuk masalah organisasi dan kuliah sendiri, kita juga perlu untuk memanajemen waktu. Kapan kita mengatakan bahwa kegiatan kita itu penting dan tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan lain sebagainya gitu Pak. Berikutnya itu bagaimana proses penerbitan novel-novel Anda selama ini? Itu kan 2019 ada, 2020 ada, itu bagaimana
Anda cara menghubungi penerbit atau proses penerbitan itu, pengalaman Anda bagaimana? Ya, kalau masalah mencari penerbit biasanya Genta mencarinya di media-media sosial, baik itu di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah pengiriman naskahnya, Genta biasanya setelah menyelesaikan naskah, Genta diamkan naskah itu dulu. Kemudian setelah Genta diamkan beberapa hari atau dalam waktu 1 minggu, Genta membaca ulang dan mengeditnya kembali jika ada yang rasanya perlu diedit. Setelah diedit, barulah Genta menghubungi penerbit yang Genta cari tadi di media sosial untuk proses penerbitan itu sendiri. Dan biasanya untuk satu naskah itu proses penerbitannya memakan waktu selama 1 hingga 2 bulan gitu, Pak. Oke. Yang terakhir, ini bagaimana merasakan pengalaman Anda sebagai seorang penulis, sebagai mahasiswa, beraktivitas, berorganisasi juga. Ajakan Anda kepada teman-teman Anda sebagai mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa teman-teman Anda hanya ya kuliah-kuliah saja begitu. Itu bagaimana kira-kira menurut pandangan Anda atau ajakan Anda kepada mahasiswa? Ya, baik. Kita ingin menjelaskan bahwa sedikit saja ya, Pak. Bahwasanya tidak semua hal di perkuliahan itu kita dapat dalam pembelajaran secara tatap muka dengan ataupun secara daring seperti saat ini dengan dosen, bahwa ada banyak hal yang dari organisasi, dari komunitas dan lain sebagainya yang tidak kita dapat melalui perkuliahan gitu. Jadi kalau masalah hobi, masalah kebiasaan kita yang merupakan kebiasaan baik yang nantinya bisa menjadi ladang bagi kita untuk memiliki penghasilan, terus saja untuk mengembangkannya gitu, karena menurut Genta siapapun bisa menjadi apapun. Oke. Baik, terima kasih Genta Hidayatullah, mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi EBS Universitas Negeri Padang yang sudah berwawancara dengan tim EBS TV.